Ada sih beberapa yang protes kenapa aku ngitemin rambut lagi. Tapi aku ngitemin rambut ini karena keperluan syuting film Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ada kesempatan lagi guys. Puji Tuhan ini juga berkat doa kalian semua juga. Jadi jangan lupa mohon doanya aja sih sebenarnya. Mohon doanya aja, semoga produksinya lancar dari reading. Aku tuh reading udah dari tanggal 21 deh, 21 Maret. Sampai nanti pas syutingnya lancar, sampai editingnya semuanya, sampai hari dimana film itu rilis. Amin. Aku lagi batuk, kalian semua jaga kesehatan ya guys. Gibah episode 1. Emang ada episode apa? Guys, aku nggak tahu apa-apa weh. Kayak tapi aku sebenarnya jujur ya, kayak awal-awal. Jadi kenapa kalian nih, kan banyak yang tanya, lah ini orang kapan warnain rambutnya? Kok abis dari Bali, perasaan hari terakhir di Bali di bandara masih blonde, kok tiba-tiba sekarang udah jadi udah jadi hitam. Aku warnain rambutnya itu tanggal 31. Jadi siang-siang tanggal 31. Kan aku kan baliknya tanggal 30 malam di Bali. Terus tanggal 31 itu deh. Aku langsung warnain. Kok gue diem? Sebenarnya natural ini tuh bukan kayak bukan natural black hair yang kayak emang pekat banget ya. Aku mintanya kayak lebih lebih jangan hitam pekat banget gitu. Aku suka sih. Karena kan kalau misalkan Siska rambut hitam terakhir itu masih bocah. Nggak bocah sih, aku umur 21 juga masih hitam kan sebelum blonde. Tapi kayak sekarang kayak hi, welcome my black hair, tapi with old Siska gitu. Aku suka. I like. Jadi jangan osihan ya buat main film. Iya, jadi ini keperluan film karena aku harus diitemin tuh. Asli lo rambut hitam kayak Siska 2017-an. Tapi Siska 2017 make upnya belum kayak gini, belum kayak onti-onti gitu. Siska, aku geli banget lihat lipstick merahnya. Gelinya nih apa nih? Konotasinya tuh geli apa? Geli jijik atau geli apa? Kayak Tante Lala. Gue dikatain kayak Tante Lala. Ya gak apa sih, Tante Lala lucu sih. Iya, aku suka banget pakai lipstick merah guys. Kayak sekarang setelan aku bakal rambut hitam dan lipstick merah ya. Iya, that's me. Jadi kalau misalkan mau kelihatan tua, ya udah tua sekalian aja. Nih ya. Ini katanya lagi nih. Terima kasih ya guys ya sudah memberikan panah asmara. Cakep kan warnanya, ini warna merah. Iyalah, semua orang tahu warna merah. Warna amber. Ini tuh lipstick mereknya M. You guys know. Noho Amber. Shade 06 nih, Noho Amber. Mantap. Tante lagi. Kenapa sih? Tapi baca podium, mumpung aku di podium ya. Udah nih aku bacain podium ya. Ada Kak Nes. Sorry guys. Ada Kak Vin, ada Watcher, ada Ica Virgo Besti,
ada Kak Tova Aja, ada Kak Owen, ada Kak Dedel, ada Kak Netsa, ada Kak Frumpo, ada Kak Reka, ada Kak Steven tuh aku bacain, ada Kak Pis. Terima kasih ya. Menurutku gak kayak tante-tante. Ntar ada lagi yang komen, menurutku kayak tante-tante. Aduh, jadi aku tuh tante kamu atau mama kamu? Ih, geli banget tuh, kenapa gue ngomong kayak gitu ya? Karena aku sudah dewasa, masa aku disuruh jadi anak kecil terus? Tapi iya sih. Ya gue kayak tante-tante. Ini tadi barusan gue kayak tante-tante. Enggak. Oke. Ya, ini Siska. Ini aku Siska JKT48. Ini aku tante Siska. Maafin aku Tuhan Yesus. Maaf ibu. Enggak bu, Siska gak berubah bu. Oke. Sudah aku gini aja gaya rambutnya. Ya pakai tante. Beda enggak ini. Beda model rambut, beda kepribadian. Beda belahan rambut, beda kepribadian. Gue dikasih kastil dong. Happy birthday Kak Albertus. Aku gak tau Kak Albertus ulang tahun atau enggak, tapi kayak Kak Albertus terima kasih ya. Kak Albertus kenapa sih Kak Albertus itu ya suka aku rambut hitam ya? Ih, kok gue ngerasa gue rambut hitam jadi kayak gini sih. Makasih ya Kak Albertus udah kasih aku gift kastil. Semoga Kak Albertus happy karena aku batuk. Maaf hari ini aku tidak memberikan persembahan sebuah lagu, tapi kita ngobrol-ngobrol aja. Nah Kak Albertus bilang Kak Albertus suka aku rambut hitam. Jadi menurut Kak Albertus aku kayak tua banget atau enggak Kak Albertus? Aku tetap jadi Siska JKT48 atau tante Siska JKT48? Sehat-sehat juga Kak Albertus JBU. Kalau showroom jamnya keroyokan, kalau rambutnya kayak anak-anak tapi bibirnya kayak tante Lala. Kenapa sih? Ini tuh namanya apa namanya? Ini ada tekniknya. Dia itu kayak apa sih namanya? Kayak gedein bibir itu pakai itu loh, yang garisnya itu di luar bibir. Judes amat dah yang komen. Enggak Kak, ini enggak judes. Mungkin mereka itu sebenarnya malu-malu aja. Emang kan sesuai sama aku kan suka ngegas kan. Jadi kalau misalkan mau bibirnya kayak gini yang kalian bilang kayak tante Lala, itu namanya itu dia, gue lupa apa sih nama itunya, nama istilahnya yang apa, keluar garis, lipstick melebihi garis bibir. Jadi misalkan bibir aku itu aslinya kan di sini doang ya, aku tambahin dikit doang ya kayak gitu. Nah kan jadi terlihatnya lebih bervolume gitu loh bibirnya gitu. Tapi tambahin poni biar gak dikira tante Lala. Gak apa-apa. Emang kenapa sih aku bakal mau kayak gini nih, biar pada dipanggil. Ayo siapa, ayo kayak tante siapa lagi. Yuk nih kayak tante nih. Tante banget Siska. Oh my god, tante banget. Oh my god, really? Serius gak sih? Tanah walaupun diri ini menyukaimu, kamu seperti member JKT48. Kok dia nanya gitu? Meski cowok bilang gadis ideal yang punya kepribadian baik, si paling tante bukan lagi si paling lah. Ini Siska apa Jian? Loh, gimana sih? Siska dong. Tapi kan aku udah jadi tante ya. Bener juga, kan aku udah punya keponakan 9. Jadi aku udah jadi tante.
Bener sih. Sumpah Kak Siska nanti nyesel lihat ini. Kenapa nyesel sayang? Tante Siska keponakannya pada kemana? Keponakannya itu biasa lagi jalan-jalan tamasya. Namanya juga hari Minggu. Keponakan kita apa kabar sis? Kita Kakak Lesang inilah, males lah aku lah. Makasih Kak Albertus. Cuma Kak Albertus doang yang gak bilang aku tante. Lebih suka image sekarang apa dulu? Image itu sih, aku imagination aku sukanya. Cerita tentang Bali apa? Kalian mau aku cerita apa tentang Bali? Jadian 10 aku mau jadi ponakannya tante. Alisa tolong ditebelin dong Kak. Nggak mau aku nggak mau nabelin Alis. Ceritain yang horor. Aku di Bali nggak ada kejadian horor sih. Kasih sekali nyoba tes skrip gak di Bali. Aku nyoba sama If tentunya ya. Nyoba tes kriuk, nyoba nasi campur. Tes kriuknya tapi bukan yang kayak apa yang bener-bener pure babi gulingnya gitu. Jadi kayak makan nasi campur terus ada kayak apa sih, kayak ada satu piece gitu dari kayak kulit B2-nya. Terus kayak if ayo kita tes kriuk pakai garpu, kayak ih Kak Siska gak kedengeran. Ya udah coba deketin aja ke kuping lo. Baru kedengeran. Masuk angin gak naik VW? Enggak, aku gak masuk angin naik VW. Tapi pulang-pulang batuk. Serunya aku naik VW sih kalau menurut aku yang di Bali. Karena abis keluar dari hotel terus kan itu naik VW. Abis itu kayak banyak lebih yang aku kagumin dari Bali itu setiap rumah. Karena waktu itu kan kita ke Ubud ya. Setiap rumah tuh kayak ada halaman yang buat untuk tempat sembahyang. Dan kayak orang lalu lalang naik motor, naik mobil tuh pakai baju untuk beribadah gitu. Maksudnya kalau di Jakarta kan agak udah jarang kan aku ngelihat kayak orang atau enggak kayak orang-orang yang misalkan masih pakai baju adatnya gitu buat kayak sehari-hari gitu. Oh ya, kalian udah pada tahu belum sih aku roommate-nya sama siapa di Bali? Ya, aku roommate sama Jesslyn. Jadi di Bali kita kan dicampur-campur gitu kan. Apa namanya? Temen itunya. Temen roommate-nya supaya biar campur aja. Terus sama Jesslyn, guys. Jadi oh ya, aku punya pengalaman sebenarnya ini yang nggak tahu sih pengalaman lucu atau apa. Pas kejadian horor Acel di kamar gak? Kayaknya iya deh. Yang kayak ada orang ngetok terus dibukain tapi nggak ada mukanya, bukan? Kalau itu kayak aku di kamar ya, aku lagi mandi woy. Jadi aku kan sekamar sama Jesslyn. Kita dikasih lah tuh 2 kunci, 2 kartu hotel. Ya kan? Habis itu udah nih, terus kejadian pertama kita mau pergi naik VW itu yang hari kedua. Sampai tempat sarapan terus aku bilang, "Jess, tadi kuncinya di lu ya?" Terus Jesslyn bilang, "Lah, aku gak punya kunci, bukannya Kak Siska tadi ngambil kunci." Terus aku bilang, "Hah, enggak, gue cuma ngambil kupon sarapan doang." "Oh gitu ya, yaudah deh, gue minta dulu deh." Oke, aku minta ke mbaknya. Mbaknya bilang, "Oke mbak, jadi di kamar ada 3 kartu ya." Oke, besokannya mau sarapan lagi nih, bawalah kupon, siapa lagi, saya bawa kupon ke bawah. Terus kayak aku bilang, "Jess, tadi kartunya di gua apa di lu ya?" Terus bilang, "Aku gak megang kartunya." Terus aku bilang, "Ya Jess, ketinggalan lagi, lu deh yang minta ke resepsionis, gue udah sekali kemarin, masa kita dibilangnya kayak ngilangin kartu." Terus si Jesslyn bilang, "Ya udah deh, oke." Terus mbaknya bilang ke Jesslyn, "Oke, jadi di kamarnya mbaknya udah ada 4 kartu ya." Ya udah, jadi kita punya 4 kartu.
Ini gak serem guys, sebenarnya kartunya ketinggalan di depan TV, bukan kayak gimana. Kalau yang Ashel, aku taunya itu kayak aku diceritain, jadi si Chinhap ngetok pintu kamarnya Ashel, jadi kamarnya Jesslyn aku dan Ashel sama Ashel tuh sama Jessie apa sama Catherine ya lupa. Itu tuh kita tuh punya connecting door, jadi aku bisa masuk kamar Ashel bisa masuk kamarku, tapi harus dibukain dari salah satu pemilik kamar. Maksudnya kayak kalau misalnya aku ditutup ya Ashel nggak bisa masuk ke connecting doornya, kalau Ashel ditutup aku nggak bisa masuk kamar Ashel gitu. Abis tuh kalau aku dengar dari ceritanya Chinhap, itu kita tuh abis pulang dari pantai, berarti hari kedua abis naik VW, terus kita makan seafood abis dari pantai. Nah Jesslyn itu ganti baju ke dress warna biru abis dari pantai, dress warna biru muda. Udahlah pulang lah kita ke hotel, si Ashel sama Jessie di kamarnya. Aku nggak tahu mereka gimana, pokoknya aku bilang Jess gue mandi duluan ya Jess, ntar lu kalau misalkan ntar connecting doornya gue buka, kalau misalkan lu masuk kamar lu lewat connecting door aja, lewat kamar Ashel. Terus dia bilang yaudah ntar aku di kamar Ashel dulu aja Kak Siska. Oke, aku mandi lah, mandi. Aku tuh nggak tahu si Jesslyn tuh ada di kamar atau enggak, pokoknya kayak ya aku mah rasanya di kamar aku sih nggak ada yang aneh-aneh ya. Kayak aku buka kamar mandi dikit, kayak Jess lu udah balik? Iya Kak, ini aku kamar Asya. Oh ya udah, aku udah liat Jesslyn pakai baju biru kan. Jesslyn tuh pakai baju biru muda, pakai dress. Terus udah lama udah aku siap-siap segala macam, siap aku langsung ke kamarnya si Ariel apa pokoknya kayak kita kan malam-malamnya aku mau jalan-jalan lagi, mau nyobain tes kriuk itu kan. Nah pisah, aku nggak sama Jesslyn jalan-jalannya. Pergi abis tuh si Chinhap cerita, tadi kamar yang aku ketok tuh kamar Kak Siska bukan sih? Hah, yang mana? Iya enggak kok, gue nggak denger ada orang ngetok gitu. Lu ketok kamar Ashel kali. Iya ya, sumpah tapi tadi kayak ada orang yang bukain tapi nggak ada mukanya, kayak nggak mau nengok. Terus kayak bilang terus gimana orangnya? Iya pas aku buka dia kayak cuma bukain pintu terus kayak sekelebat warna biru gitu kan. Terus gue bilang itu Jesslyn woi, Jesslyn warna biru. Enggak, tapi biru tua. Enggak, lu pasti cuma salah lihat, Jesslyn itu warna biru muda. Terus gitu kan, ya tapi kayak pas aku buka dia cuma kayak bukain gak ngomong apa-apa terus kayak udah pergi. Terus aku bilang ya iya dia pergi karena dia bukain lewat connecting door kamar aku dan Jesslyn. Jadi dia kan kan tadi kalian ingat kan ada pintu connecting door gitu kan. Nah mungkin Jesslyn itu kayak nggak kelihatan mukanya karena dia tahu ada yang ngetok kamar Ashel. Dia bukain doang, dia balik lewat connecting door ke kamar aku dan Jesslyn, ngerti kan? Nah gitu. Kalau misalkan itu yang tadi diceritain Ashel dan Jessie, aku nggak tahu tadi mereka ceritanya gimana. Aku cuma ceritain doang. Cuma itu aku denger pas di lobby waktu itu dia cerita, enggak, maksudnya kita positive thinking aja, kita positive thinking gitu. Coba ntar kalian tanya Jesslyn selalu klarifikasi dia buka pintu atau enggak ya, diingatkan lagi, takutnya dia lupa kan. Abis itu aku nggak panik sih, soalnya keburu lapar gitu loh. Terus kayak nyampe kamar juga Jesslyn-nya udah ada, terus udah tidur. Besoknya bangun pagi lagi jalan-jalan. Jangan terlalu realistis lah, nah kayak gini gue dibilang jangan terlalu realistis, nanti gue halu dibilangnya yang realistis aja lah. Kan bener nih orangnya. Kalau menurut aku itu Jesslyn. Katanya Ashel pakai biru dongker. Iya, katanya Chinhap juga pakai biru tua. Tapi Jesslyn pakai dressnya biru muda. Kan kalau misalkan orang sekelebat kita bisa ngelihat warna itu salah kan. Maksudnya kayak merah jadi pink, merah jadi merah tua, merah muda gitu. Kalau bukan Jesslyn ya sudah, gimana lagi. Tapi kayak di gigi ada lipstick ya. Iya. Makasih ya. Oh ya, jadi ini sengaja biar nggak takut tidur nanti. Enggak, aku nggak sengaja. Kak Boni is over the rainbow. Kak Boni kok nggak pernah video call sama aku sih? Kak Boni malu ya sama aku ya. Kak Boni nggak berani ngomong sama aku ya. Kalau beneran Jesslyn lucu parah, kenapa?
Kak Sis boleh jujur, aku udah suka sama lipstiknya tuh kan. Semuanya tuh butuh waktu, semuanya tuh butuh kayak pembiasaan gitu. Misalkan kemarin pertama kali aku diitemin, bilang nggak suka, aku nggak suka sih Kak rambutnya hitam. Tapi pada yang bilang, duh sis gue jadi nggak bisa ngeliat lu soalnya rambutnya hitam. Ya iyalah sis, aduh gue jadi paling, sis lu cocoknya blonde ya kan. Tapi pasti lama-lama kalau terbiasa bareng, terbiasa video call, ketemu, kayak oh ya sis kayak rambutnya hitam ya tuh gitu kan. Gue ngomong apa sih, maaf tadi bilang mirip Tante Lala tuh kan, minta maaf. Gak apa-apa, aku gak marah weh. Semoga rezekiku kayak Tante Lala, amin. Dia lagi nonton series apa? Aku belum nonton series apa-apa by the way. Jadi siapa di sini yang udah Ocean? Coba full head hijau neon biar kelihatan kayak Billie Eilish aja gak sih, dia cuma di ujungnya doang. Tapi cerita kunci tadi belum kelar. Ih, aku udah kelarin cerita kunci, ya udah gak ada cerita apa-apa lagi. Cuma ya udah berarti kamarnya mbaknya ini punya 4 kunci. Udah guys, udah gak ada horor-horor. Oh, jadi pada Ocean ya. Oh, ya udah. Nggak apa-apa sih. It's okay. Mungkin emang sudah waktunya gak sih? Semuanya itu butuh waktu. Mencintai orang itu pasti, meskipun orang bilang kayak cinta tak berbatas, enggak sih, tapi tak berbatas sih kalau orang tua. Nggak, maksudnya mungkin ada bosennya, titik bosennya itu tuh sangat manusia banget. Tapi menurut aku jangan memanusiakan rasa bosen sih. Jangan menormalisasi kata bosen tuh kayak oh ya wajar lah, namanya juga manusia. Ya wajar lah, namanya juga ini. Menurut aku sih enggak ya. Gitu. Pakar, hashtag pakar, yo Kenapa nggak langsung dibalikin kartunya? Nggak mau, karena punya 4 kartu di hotel kita bisa main kayak gini. Tau gak sih yang main kartu? Udah ya guys, itu udah clear banget. Itu 4 kartu tuh udah emang kita suka aja koleksi 4 kartu. Makasih. Hah, emang Kinpot sudah tayang? Demi apa? Aku nggak buka apapun. Aku tuh nggak buka kayak fangirlingan. Aku I don't even know Art lagi ngapain weh. Cuma komen-komen doang kayak apa yang terjadi aku belum cari tahu. Oke, aku download di Iki ya. Oke, aku download sekarang. Tapi nontonnya nggak di sini dong, yang pasti ya, karena itu ratingnya tinggi banget guys. Gue nggak bisa. Kalau misalkan kemarin drama Thailand aku masih bisa nih nonton bareng sama kalian. Ini sorry. Oke guys, itu berarti kita subscribe aja ya, dia bisa langsung ada kan. Oke, aku get dulu. Install dulu, habis itu ntar tinggal aku purchase paketnya. Bosan itu cuma kayak situasi aja. Oh, jadi kalian pada bosan beneran? Ya udah deh, gimana lagi deh. Ya udah deh, semoga bahagia ya. Love you. Bye. See you. Gak apa-apa juga kok, gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Gak gitu. Enggak. Ya kayak gini. Kayak gibisin. Makasih ya Kak Yohanes udah ngasih aku disko. Semua yang aku katakan ini bercanda ya guys ya, buat fun aja. Kalau nyerocos atau nyeletuk itu nggak harus semuanya serius ya nggak sih.
Kenapa sih Kak Siska hari ini? Kenapa aku hari ini kenapa? Apa yang aneh dari aku selain aku batuk dan bindeng? Suka artis Nada Bangkok gak? Suka lah. Aku suka Mas Bilkin. Aku suka Bilkin. Soalnya dia kayak koko pik. Maksudnya kayak bisa digapai. Ngerti kan? Maksudnya kayak bisa digapai. Biasanya kalau misalkan bisa digapai, idola yang bisa digapai itu pasti ada istilahnya. Misalkan art itu dia kayak art itu biasanya kalau di Jakarta tuh di daerah mana ya? Jaktim enggak, Jakut bukan anak Priok dia. Mungkin art itu Jaksel sih, Jaksel tapi mungkin yang kayak SCBD gitu ya, yang misalkan kayak naik MRT pagi sore malam gitu ya. Mungkin terus kayak setiap malam dia kayak main skate di GBK. Kok gue udah kayak research banget ya, tiap hari rumahnya di FX Bundo. Misalkan dia di GBK terus kayak apa sih orang-orang cowok-cowok yang kalau misalkan sore-sore tuh suka lari pakai sweatpants sama kaos, terus pakai apa namanya handphone di sininya ya kan sambil dengan headset. Ya itu art mungkin bisa tuh. Nah kalau Bilkin dia itu lebih ke kayak cowok-cowok di pik gitu loh. Mas Bumi anak Margonda, sekampung sama Cinhap Depok. Anak Menteng, bisa juga sih Menteng. Tapi kalau misalkan Bilkin dia anak pik sih. Kalau aku anak penabur lah. Oh, sekolah penabur tau? Nah itu Bilkin loh. Kayak koko penabur. Dia pulang sekolah ya gitu. Pakar cowok GBK bukan lagi guys. Kalau misalnya sepenglihatan aku, kalau misalkan pulang sekolah, lu teater Siska udah nggak sekolah lagi, pulang teater misalkan malam-malam gitu ya, malam kayak weekend terus kayak malam-malam itu pasti ada cowok-cowok kalau di depan FX kan main skate ya. Sumpah aku tuh hampir kayak kesel banget sekali doang sih, keselnya sekali doang. Karena kan di itu kan duduk-duduk tuh di trotoar, di bangku-bangku trotoar depan FX persis kan biasanya kan banyak orang main skate ya. Terus kayak udah deh gue duduk nih, anteng depanku lengang. Tiba-tiba kayak ada orang main skate tapi mepet banget cuy ke gue, bener-bener mepet banget kayak hampir mau nyerempet. Terus kayak ya udah aku galakin aja kayak di balik masker aku kayak, terus aku ngeliatin dia pergi kemana. Udah habis itu aku masuk lagi ke dalam kayak mungkin. Terus aku mikir, aku liatin apa cuma gue doang yang digituin, kan biasa kan aku suka kegeran, maaf ya. Oh ternyata enggak, semua orang yang misalkan duduk di situ dia bakal mepetin juga. Oh ya udah, nggak apa juga sih. Terus kalau misalkan pulang ya, biasanya kalau misalkan naik Gojek atau naik mobil online kan aku kan suka merhatiin trotoar ya. Kalau di GBK itu ada cowok-cowok yang suka apa namanya, kayak orang-orang yang baru pulang dari acara di GBK. Entah itu kayak, tau gak sih kayak macam-macam jacklot. Kok gue ada sih bunyinya gitu. Terus ada orang-orang kerja kantoran itu kalau weekdays yang pakai tas kantor, tapi tas kantor itu pendek. Maksudnya ngerti gak? Tas kantor itu emang selalu pendek gak sih? Misalkan kalau tas sekolah kan panjang banget tuh sampai bisa sepinggang. Nah kalau tas kantor itu kayak lebih padet gitu ya, karena bawa laptop ya. Kenapa gue nanya? Kan emang udah tahu jawabannya. Ya itu sih biasanya. Terus apalagi ya? Tipe-tipe cowok, nggak tahu. Kalian coba ya ngomong tipe-tipe cowok apa lagi? Bukan jacklot. Pakar pria Jakarta ya. Kalau Bright Facerewit itu, Bright itu tipenya tuh kalau di Jakarta tuh apa ya, kalau Bilkin kan tadi kan koko pik yang kalau misalkan malam minggu suka jajan kayak di daerah-daerah tempat-tempat ramen tuh ya, tau ya situ kan. Terus apa kalau jalan-jalannya tuh pakai celana yang cuma selutut, celana gantung selutut sama kaos sama sendal jepit tapi bukan yang depannya S, ada lebih dikit lagi lah. Terus pakai tas yang kayak di sini gitu loh guys, sama sih apa waist bag ya namanya, waist bag, shoulder bag nggak, waist bag apa itu ya namanya ya aku dikasih ini tower dari Kak Albertus. Kak Albertus mau aku pakarin juga. Kak Albertus tuh kalau misalnya di Jakarta tuh kayak cowok gimana. Menurut aku sih Kak Albertus tuh kayak cowok yang spesial sih buat aku. Jadi aku nggak bisa kayak mengkategorisasikan Kak Albertus tuh masuk ke kelompok mana. Thank you.
gitu ya, West back bener. Kalau Bright itu dia lebih ke anak itu, anak BSD, bukan menteng sih kalau kataku, yang kayak orang tuanya tuh misalkan konglomerat. Iya menteng, bener-bener menteng, anak menteng. Yang rumahnya tuh kayaknya kalau misalkan mau lari ngelilingin rumahnya tuh nggak kelar tuh 20 menit. Iya bener. Antara anak BSD atau anak menteng, tapi kalau BSD kayak kejauhan deh. Mungkin lebih menteng, soalnya Brad tuh kayak dia tuh kan kalau di F4 kan dia kan kayak mahal banget gitu kan looksnya, apa ya, anak menteng kalau kata aku. Yang kalau belanja di PI, betul tidak saudara-saudara, kanan kiri kayak bingung, aduh gue mau masuk toko yang mana nih. Kalau masuk lihat-lihat doang kok pressure, jadi lurus aja deh itu. Kalau di PI sih biasanya gitu, beloknya ke food court biasanya. Kalau anak gading tuh bukan Bright guys. Anak gading tuh menurut aku, kalau anak GMM siapa ya? Puin. Kalian tahu Puin, dia artis GMM. Makasih KFM udah ngasih aku disco. Puin itu dia anak gading banget. Karena dulu aku anak gading, jadi aku tahu anak gading itu gimana ya. Wede, paling tahu. Enggak sih, bercanda doang. Anak gading gempi, bener gak salah. Iya Puin Tang, menurut aku dia anak gading. Kalau Bilkin dia anak pik. Anak gading itu, bentar gue ingat dulu teman-teman aku yang di gading. Pakai kacamata, bener Puin pakai kacamata kan. Terus frame-nya itu warna putih. Kok gue jadi deskripsiin temen gue warna putih kan. Habis itu biasanya celananya itu celana tanggung tapi kotak-kotak bordirannya, motifnya kotak-kotak. Habis itu bajunya itu biasanya baju kaos tapi tentang mainan, entah itu Gundam, entah itu apa namanya, pokoknya itu mainan, entah itu Gundam kayak atau robot-robotan tuh. Terus gak pernah bawa tas, bawanya HP sama dompet, taruh dah jalan tuh di gading. Oh sendalnya bukan sendal jepit, sendal selop. Tahu kan sendal selop yang kayak langsung shoot masuk itu. Gue tahu lagi, itu mah temen aku banget, kocak. Pernah nongkrong di La Piazza dong Pi. Anak lapis, yo Gundam siapa yang gendam? Lucu. Gading Serpong atau Kelapa Gading? Bukan Gading Serpong ya guys, di Kelapa Gading. Ya kan? Pokoknya celananya itu celana selutut tapi kotak-kotak sumpah. Terus baju putih tapi tentang mainan. Terus entah itu bawa HP atau PSP, nah itu pilih salah satu deh tuh. Soalnya ada multi toys di Kelapa Gading, betul. Ada Petra Toys juga weh. Dulu aku sering beli di Petra. Kalau Om itu menurut aku dia kayak anak Bekasi. Kenapa aku bilang Om itu kayak anak Bekasi? Aku kalau buat Bekasi tuh masih belum research amat ya. Tapi menurut aku dia kayak orang anak Bekasi. Pertama, pakai jaket, pakai kaos, terus pakai jaket. Nggak, pakai kaosnya itu biasanya kaosnya gelap, terus pakai luarannya tuh flanel, entah itu apapun pokoknya di luarannya. Celana selalu pakai celana jeans, nggak pakai celana yang selutut lah. Kalau gading kan celana selutut terus kotak-kotak. Kalau pik kan celana selutut tapi satu warna. Nah kalau Om ini, kalau menurut aku dia anak Bekasi. Terus penggambarannya itu kayak gitu, pakai kaos gelap, pakai luaran. Biasanya luarannya itu hitam atau mungkin jaket jeans tapi hitam ya. Itu kalau mau jalan-jalan ke SMB tuh mungkin kayak gitu. Celananya itu pakai celana jeans yang kayak biru tua enggak, biru muda enggak, biru tanggung biasanya. Nah sepatunya itu, kalau cowok biasanya pakai sepatu apa ya? Sepatu Keds biasa sih biasanya gitu. Terus pakai pomade, pakai parfum kan. Naik motor deh, jajan ke SMB, nonton Raisa. Ya kan? Minum es cekek. Nah, kocak. Kalau sukanya kayak gimana?
Kalau aku sukanya yang setia, yang baik, yang perhatian, yang love language-nya itu apa ya, magic ya, magic spell tuh. Jadi kayak tiba-tiba bisa ngomong mantra tiba-tiba, nah itu aku kayak suka. Enggak dong, ya kali tiba-tiba ngomong expecto patronum. Aduh. Oke, kita istirahat 1 jam ya. Kalau pagi tadi, kalau apa natawin, kalau apa natawin itu cowok-cowok SCBD. Kenapa iya? Kalian lihat dulu apa natawin di Google ya, apa natawin. Dia tuh kayak lebih dewasa. By the way, aku dan apa natawin ulang tahunnya sama 24 Februari, cuma kita beda tahun aja. Dia mungkin kayaknya 96 deh kalau nggak salah. Apa natawin itu orang-orang mas-mas CBD. Coba aku ingat-ingat dulu kalau dia CBD gue ngeliatnya kayak gimana, bentar. Oke, udah ketemu. Jalannya di PP, ya kan? Terus pakai kaos hitam aja nih, kaos hitamnya, tapi bukan kaos hitamnya tipis ya. Kalau aku dari penglihatan aku tuh mungkin kaos hitamnya, kalau misalkan tadi spesifiknya kalau di Gading itu celana tapi kotak-kotak, mungkin kalau ini kaos hitam yang tebal, yang panas gitu ya, soalnya PP dingin. Itu terus pakai celana jeans, tapi celana jeansnya itu yang jelas warnanya mau apa, mau biru muda atau biru tua. Kalau menurut aku biru tua, tapi nggak robek-robek ya. Biru tuanya tuh bukan yang ada kayak putih-putihnya kayak unwashed gitu, kayak gitu. Abis itu sepatunya itu pakai sepatu sepatu pantofel cowok yang merek G, depannya G belakangnya I. Nah itu. Lah, kok gue nge-lag? Kenapa gue nge-lag? Guys, aku nge-lag. Ngapa aku bisa nge-lag gini? Jadi kita tadi sampai mana? Ya kok gue nge-lag lagi ya? Kira kita akan bersama. Oke, aman. Ya jadi itu ya guys, kalau misalkan tentang apa natawin anak SCBD PP gitu. Terus biasanya tasnya itu dia bawa tas, kalau cowok PP bawa tasnya apa? Sling bag enggak, waist bag enggak. Biasanya nggak bawa tas sih. Coba bentar aku ingat-ingat dulu ya. Karena aku biasanya kalau setiap tempat itu pasti aku research. Nggak bawa tas. Bawanya apa tahu nggak? Nih, bawa yang kayak gini loh guys. Tahu nggak sih? Ini aku pakai buku doa, maaf ya Bunda Maria. Enggak, jangan pakai buku doa lo, yang bener aja dong. Pakai ini. Tahu nggak sih kayak tas yang buat di tangan, kayak handbag warna hitam, terus kayak ada besinya, warna apa biasanya? Yang mungkin yang lebih apa, mewah-mewah gitu lah. Yang pakai apa sih yang kayak handbag yang digini doang? Ya, iya. Itu tuh menurut aku gitu. Apa natawin anak-anak SCBD PP yang kayak gitu, kaos hitam, celana jeansnya biru muda kan, kaos hitamnya tebel, sepatunya tuh sepatu slop pantofel yang merek G belakangnya I. Terus
rambutnya di pomade yang rapih, lo harus rapi perfect, gak boleh ada satu anak rambut pun mencuat, sama pakai handbag yang kayak ditenteng gini doang ya. Oke, mantap. Deskripsinya boleh gak sih kita mendefinisikan cowok-cowok Jakarta? Nggak boleh ya? Oke. Jam tangannya itu mungkin kalau R belakangnya X mungkin terlalu banget ya. Apa sih biasanya gue mana tahu jam tangan cowok guys. Gitulah ya, apalah itulah. Iya jam tangan, harus ada jam tangan. Jam tangannya apa sih biasanya cowok warnanya hitam atau silver? Hitam, enggak. Lu kayak pemain benten, silver ya mungkin, silver perak gitu kali ya. Ya gitu lah, itu serah kalian, pokoknya pakai jam tangan jangan lupa di tangan kiri ya, jangan tangan kanan. Kalau aku pakai jam di tangan kanan, aneh. Dulu aku nggak tahu kalau pakai jam tuh di tangan kiri. Ya aku pikir pakai jam ya suka gue di mana. Ternyata di tangan kiri. Ya terserah mau kayak smartwatch. Oh, smartwatch yang A belakangnya E bukan? Iya bisa. Warna apa? Putih atau hitam? Ya benar bisa, itu bukan kayak benten. Mantap. Oke udah ya guys, aku kayak udah cukup deh membangun skripsi tentang definisi cowok-cowok di Jakarta ini. Kukira kita akan suka pakai earbuds juga gak sih? Iya bisa, pakai earbuds Xiaomi ya. Biasanya warna putih. Jadi harus mencolok, kayak semua orang harus tahu kalau gue pakai earbuds. Gak boleh ada yang ngajak ngomong gue karena gue pakai earbuds, mau gue nyalain atau gue nggak nyetel lagu, pokoknya gue nggak mau diajak ngomong, gue pakai earbuds gitu. Pokoknya gitu. Terus jalannya tuh agak terburu-buru. Dan dia tuh mungkin model-model cowok yang kayak orangnya hilang, boynya ketinggalan, ngerti gak sih? Jadi kayak boynya tuh kayak nyengat banget, tapi bukan yang nyengat kayak mau bersin, tau gak sih? Bawa mau bersin, cuma mungkin kayak yang soft gitu, kayak nengok kayak terus kayak bikin orang yang lihat kayak itu gitu. Ya gak sih? Itu mah gue ceritain diri gue sendiri. Ya gitulah pokoknya. Gitu. Parfumnya tuh lebih ke aroma apa? Mana aku tahu apa parfumnya, coba ya kita create. Kalau melati bunga kan cewek banget ya. Kalau cowok biasanya apa? Garam. Apa? Buat cowok yang maskulin gue penasaran deh. Kalau cewek kan strawberry, fruity, buah-buahan, cutie, rose. Cowok apa? Motor, gas motor dingeng, knalpot. Enggak dong, meskipun maskulin. Apa? Sandalwood. Oh, sendal. Oh wood ya biasanya ya, wood. Oh kayu ya, mungkin kayak kayu, hutan gitu ya, boy, hutan ya. Oke. Tobacco, coklat. Oh, citrus. Iya, mungkin parfum yang B belakangnya I mungkin bisa juga tuh. Oh coklat ya. Aku pikir cowok nggak pakai coklat guys, karena coklat itu menurut aku kayak cewek banget, itu kayak wangi coklat. Kak Siska warna rambut lagi ya. Oh, baru dateng ya. Gitu, udah cukup ya guys. Atau yang kayak wangi pantai, breeze. Aku belum pernah cium parfum cowok dari deket sih. Batuk deh gue. Wangi ruangan. Oh, itu ya yang jeruk bukan? Kalau papasan masa gak kecium? Udah ya. Wangi ruangan ya. Psst.
Ya maksudnya yang aku bilang, udahlah guys gak usah bahas parfum dah, ntar gue ngomong dikit salah. Cowok sabun mandi aja wanginya nempel. Oh, aku nggak pernah sih, maksudnya kalau aku mandi aku kadang nggak nyadar wangi sabun aku itu apa weh, karena kayak ketutup bau moisturizer muka, parfumku, bedak, make up gitu. Lu suka wangi apa emangnya? Mungkin kalau misalkan sabun mandinya tuh kerasa baunya kalau habis mandi, udah stop. Oke, lu suka wangi apa emangnya? Kalau aku tuh suka wanginya itu bukan yang cewek banget. Aku nggak terlalu suka aroma parfum yang kayak manis kayak cewek banget gitu. Ya maksudnya aku nggak tahu sih definisi cewek banget tuh gimana. Pokoknya yang bener-bener kayak manis itu aku nggak tahu suka. Aku suka yang seger. Aku suka kayak breeze. Terus apa ya aku suka ya? Ya apa ya parfum aku, coba ya kita lihat. Mager jauh guys. Pokoknya kadang aku kalau misalkan parfum itu aku nggak tahu itu aromanya apa weh. Pokoknya yang seger ya, bukan kayak wangi permen gitu. Aku nggak terlalu suka wangi permen tuh gitu. Emang kamu pakai parfum apa? Emang kamu mau aku nyebut merek? Ketutup dempul nggak? Bukan lagi. Ini aku kalau misalkan hapus makeup nih, parah. Tebel banget ini sebenarnya, ini foundationnya segini. Iya kayak refreshing gitu. Ya nggak apa sih, kan lo yang di briefing. Iya juga sih. Parfum aku Jojo. Tebak sendiri lah, itu sebenarnya bukan nama mereknya. Inisialnya JM. Sama ada juga inisialnya P. Itu Jose Mourinho, bener-bener ya. P punten. Permisi. Perminggir. Pengharum ruangan bioskop enak wangi ya, bener sih. Aku belum mulai syuting. Aku mulai syutingnya dalam waktu dekat ini sih. Doain ya guys. Aku udah sejam belum sih? Nanya doang kok. Tapi suka nonton komedi gak? Suka weh. Aku suka banget nonton komedi. Kak Devina Aula suruh gak? Seru banget sumpah Kak Devina. Kayak dia, she's really a mood booster. Terus hari ini readingnya ada Kak Yusriel, ada Kak Benedictivity juga. Sumpah lucu banget. Kayak sambil nonton stand komedi. Parah. Yang penasaran nanti kalau filmnya udah keluar jangan lupa nonton ya di bioskop.
genrenya apa ya? Tebak aja. Pokoknya seru. Dan menurut aku ada challenge sih di sini, di film ini. Jadi mohon doain ya guys, semoga aku mampu Iya pasti Tuhan gak mungkin taruh tapi gak didampingin. Pasti terima kasih Tuhan yang sudah bimbing aku. Doain ya guys, semoga lancar reading, workshop, practical, practice, apapun itu pasti bisa. Semangat. Ingat sis pasti bisa. Doain ya guys, semoga aku bisa bikin kalian bahagia terus, meskipun aku kadang selengean gak tuh ya gitu lah. meskipun aku kadang udah gak sebawel dulu, meskipun aku kadang kayak kelihatannya cuek, kayak dingin, si paling dingin. Nggak serius ini. Cuma aku selalu memikirkan cara supaya membuat orang-orang yang dukung aku atau kalian semua itu bisa bahagia dan bisa kayak bisa ya pokoknya bisa seneng aja. Kayak aku tuh bener-bener pengen bikin apapun yang bisa aku bikin, yang bisa bikin orang senyum. Nah kan pusing kan, aku pengen bikin apapun yang bisa aku bikin, yang bisa bikin orang senyum. Dah lah gitulah. Helga, kamu kenapa sih? Tadi kamu minta maaf karena hari ini maaf ya aku banyak ngatain Pisiska. Terus sekarang bilang, tapi hari ini aku geli banget sih lihat Pisiska. Nggak apa-apa Helga, meskipun kamu geli sama aku, it's okay banget. Yang penting kamu bisa bahagia di showroom aku. Mungkin dengan kamu geli sama aku, kamu bisa tersenyum, kamu bisa happy, it's okay. Yang penting everyone is happy. If you happy, I'm happy too, gitu. Jadi yang penting pikirkanlah kebahagiaan kita masing-masing aja. Kita harus bahagia, baru kita bisa ngebahagiain orang lain. Wedeo. Doain aku cepat sembuh batuk ya. Pisiska sedang bersabda, Widih. Aku mau abis makeup, abis itu mau mandi. Aku seminggu ini itu sih tidurnya aku selalu jam 11 minggu ini. 11 paling malam setengah 12, terus bangunnya udah jam 7, jam 8 karena emang harus bangun pagi kan. Soalnya reading biasanya pagi jam 9 atau jam 10 terus setiap hari. Jadi sekarang aku udah jadi anak pagi banget. Video. Gitu. Tanggung lah guys, dibulatin aja jadi sejam. Morning person ya, aku sebenarnya morning person anaknya. Kayak kalau misalkan di rumah Bekasi biasanya aku bangun jam 6, habis itu duduk di sofa tidur lagi sampai jam 11. Yang penting kan morning person, bener gak bangun dulu kan? Ya udah, bangun jam 6 pindah ke sofa tidur sampai jam 11. Kalau di rumah ibu yang di kampung, aku biasanya bangunnya jam 8. Itu juga udah dibangunin ibu kayak, "Kah, tangi kah? Tangi. Wes apa siang bahasa Jawa masih Padang ya? Apa sih? Siang, udah siang, bangun. Makan tuh, makan. Terus aku gak bangun, terus ntar diteriakin dari dapur, "Kah, makan kah? Ambil nih, sop ayamnya ini udah dingin." Terus ibu masuk lagi sambil nyapu, "Sop ayamnya udah dingin." Terus kayak, "Wes awan. Ya wes awan, tangi."
gitu. Hai Siska, ikutan puasa gak hari ini? Aku hari ini gak puasa kak. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Aku gak ikut puasa Ramadan, tapi aku berpantang untuk Paskah setiap hari Rabu dan Jumat. Aku belum ngerasain kebangun sahur. Hari ini aku gak ngerasain kebangun sahur. Nikah aku ada buku Bunda Maria. Aku pantangnya ada deh, rahasia. Ini buku pegangan aku banget. Ini buku kasih aku, ini buku doa. Mungkin banyak yang punya ini buku. Berdoalah sesering mungkin karena doa mengubahkan segala-galanya. Sabar menanti waktu Tuhan. Di sini banyak ini kumpulan doa. Ada 2 jalan salib, ada 2 rosario, ada mohon perlindungan, pujian malam, pujian pagi, doa mujizat, doa pasrah, doa perlindungan, doa kepada Santo Santa, doa kepada banyak ini. Ada novena juga. Pantang menyerah, iya benar. Pantangnya pantang menyerah guys. Harus, kita gak boleh menyerah guys. Oh iya, aku belum mengaku dosa. Iya. Karena bentar lagi Paskah, kita harus ada sakramen namanya sakramen pertobatan. Oke. Apa aku udah sejam guys? Kalau pantang halu kayaknya aku susah deh guys. Kuliah puji Tuhan lancar. Minggu depan udah mulai UTS, doain. Dan hari Selasa, lusa Selasa ya weh. Aduh. Ya aku ada UTS dan itu lisan 5 menit. Aku harus ngomong di depan dosennya tentang topik-topik apa yang sedang hangat diperbincangkan orang-orang. Dan aku harus ngomongin itu sebagai PR dengan public speaking yang bagus. Karena itu mata kuliah public speaking dengan kata-kata yang bagus, tidak belibet, tidak gagap, dan dengan yakin. Jadi kalian punya gak guys kayak topik yang lagi hangat? Apa ya? MU, Ronaldinho mau ke Cilegon FC. Apa ya? Dan aku urutan 5. Aku orang kelima yang tampil di hari itu, di hari pertama. Makasih. Gak apa-apa deh, yang penting cepet kelar. Kenaikan harga ya, Mandalika. Aku jurusan PR. Oscar Will Smith bisa tuh. Oscar Will Smith atau War Ticket JB. Kayaknya gak usah politik deh. Kayaknya antara War Ticket JB aja atau Oscar Will Smith ya mungkin ya. War Ticket JB ya mungkin ya. Kalau War Ticket JKT antara aku researchnya gampang, cuma dari mention kalian doang yang kayak pada aduh gak dapet tuh ini. Nanti aku lihat-lihat lagi. Begini dong. Ya udah guys, aku izin untuk beristirahat dan hapus make up dan mandi ya. Karena aku udah kegiatan tadi dari pagi sampai malam. Ini aku tadi baru sampai jam berapa? Jam 8. So aku foto-foto dikit. Habis itu udah ke showroom. Kok harus istirahat? Kayaknya harus banyak bobo. Wah. Jangan sakit. Oke, terima kasih semuanya udah nonton showroom aku hari ini. Semoga kalian happy dan tidak kaget lagi dengan rambut hitamku ini. Pertama kali debut di showroom.
Terima kasih Kak Albertus. Thank you buat gift-nya. Ada tower, ada kastil. Terima kasih Kak. Terima kasih Vegeta Sang. Arigatou gozaimashita. Ada kayak FMI juga. Terima kasih. Ada kayak akustik juga. Terima kasih banyak kayak akustik. Welcome to Indonesia. Ada Kak Mulya. Terima kasih ya Kak Mulya. Ada Kak Patrick. Halo. Ada Kak kesayangan. Ada Kak Anime juga. Terima kasih. Ada Kak Kalut Sang. Terima kasih. Ada Kak Arfi juga, terima kasih. Ada Kak Ketsikalism Hanakit. Ada Kak Peyag. Ada Kak Erlangga Ferik. Terima kasih semuanya. Aku baca nama 20 ya. Kak Tio, Kak Boni, Kang Det, Kak Desara, Kak Anggi, Kak Felix, dan Kak Alven. Thank you. Kita foto dulu. Kita foto dulu. Oke, kita capture dulu. Oke. Bye-bye. Nah semuanya, good night, happy Sunday, dan selamat berpuasa. Dan jangan lupa bangun buat sahurnya. Pokoknya semuanya sehat selalu. Bye-bye. Kok gue nyium ini gini? Maksudnya kan ya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.